Pernah terbayang tidak? Sebuah wilayah yang jaraknya ribuan kilometer dari Asia Tenggara sedang membara karena konflik geopolitik, tapi justru tangki bahan bakar di Semenanjung Malaka yang kena imbasnya hingga nyaris kosong. Inilah realitas pahit yang harus dihadapi Malaysia di pertengahan tahun 2026 ini. Ketegangan yang kembali meledak di Asia Barat, atau yang biasa kita kenal sebagai kawasan Timur Tengah, bukan lagi sekedar tajuk utama berita internasional di layar televisi. Bagi Putrajaya, situasi ini telah berubah menjadi ancaman eksistensial yang sangat nyata bagi ketahanan energi domestik mereka. Selama ini, publik global seringkali melihat Malaysia sebagai salah satu negara produsen minyak dan gas yang relatif aman di Asia Tenggara. Namun, data ekonomi makro terbaru justru membongkar fakta sebaliknya. Menurut laporan yang dirilis oleh Kementerian Ekonomi Malaysia, arsitektur ketahanan energi nasional mereka saat ini sedang diuji pada level yang paling ekstrem. Satu guncangan hebat di jalur pasokan global ternyata sudah cukup untuk memaksa pemerintah menghadapi situasi darurat yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern tata kelola energi domestik mereka. Melansir laporan terkini dari Detik Finance, eskalasi konflik di Asia Barat telah mengacaukan stabilitas jalur maritim kritis dunia, termasuk Selat Hormuz, dan memicu lonjakan harga minyak mentah global secara tidak terkendali. Akibatnya, negara-negara konsumen di seluruh dunia kini terjebak dalam perebutan alokasi pasokan komoditas yang kian menyusut karena hambatan logistik internasional. Bagi Malaysia, gejolak global ini menciptakan tekanan ganda, double pressure, yang sangat masif di dalam negeri. Pertama, pemerintah harus mati-matian mempertahankan pemenuhan kebutuhan energi internal masyarakat di tengah meroketnya beban subsidi fiskal APBN. Kedua, mereka dihadapkan pada resiko nyata pemutusan rantai pasok logistik laut akibat peningkatan premi resiko keamanan di jalur pelayaran utama. Aliran minyak mentah yang biasanya mengalir lancar, kini terhambat, efek domino yang langsung menghantam stabilitas pasar domestik. Akar masalah dari kepanikan ini sebenarnya berakar pada kerapuhan struktural yang selama ini jarang terekspos. Malaysia sangat bergantung pada stabilitas jalur maritim internasional untuk aktivitas ekspor-impor energinya. Ketika jalur-jalur kritis tersebut terganggu oleh konflik, sistem distribusi domestik mereka langsung goyah karena tidak memiliki benteng diversifikasi yang cukup kuat untuk menahan hantaman eksternal. Situasi kritis ini juga dipertegas oleh ulasan ekonomi dari Kumparan yang menyoroti bagaimana otoritas kebijakan di Putrajaya kini tidak bisa lagi mengandalkan proyeksi konvensional. Dinamika konflik di luar negeri berubah sangat cepat dalam hitungan jam, sehingga menuntut intervensi kebijakan strategis yang radikal. Pemerintah setempat harus bergerak cepat agar tangki-tangki penyimpanan BBM di dalam negeri tidak mencapai titik nadir yang bisa melumpuhkan sektor transportasi dan industri nasional. Melalui tinjauan makroekonomi Putrajaya 2026, pemerintah secara terbuka mengakui bahwa kedaulatan energi sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak komoditas yang berhasil diproduksi di hulu, melainkan oleh seberapa tangguh infrastruktur logistik domestik dalam menghadapi krisis luar negeri. Kini, dengan jarum jam fiskal dan logistik yang terus berputar, Malaysia resmi memasuki fase hitung mundur yang sangat krusial untuk menyelamatkan sisa-sisa napas perekonomian negara. Melanjutkan situasi darurat energi yang sedang melanda negeri jiran, ketegangan kini bergeser dari ruang rapat pemerintah langsung ke SPBU di seluruh penjuru Malaysia. Jika sebelumnya kita membahas ancaman di tingkat hulu, kali ini angkanya sudah sangat jelas dan linier. Raksasa minyak milik negara, Petronas, secara resmi telah menetapkan garis demarkasi yang cukup bikin ketar-ketir masyarakat setempat. Garis waktu tersebut menjadi batas akhir bagi ketahanan energi domestik mereka yang kian menipis. Berdasarkan dokumen resmi Petronas Global Media Release yang diterbitkan dengan tajuk utama, Petronas confirms fuel supply at its stations secured through end of June 2026. Manajemen mengonfirmasi bahwa pasokan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh stasiun pengisian nasional hanya dijamin aman sampai akhir Juni 2026. Pengumuman ini menjadi bukti paling sahih bahwa ruang bernapas bagi pemenuhan kebutuhan energi harian masyarakat Malaysia memiliki batas kedaluarsa yang sudah sangat dekat. Namun, di balik pengumuman tersebut, ada fakta yang jauh lebih mengejutkan. Seperti yang dilaporkan oleh Detik Finance, jaminan pasokan hingga akhir Juni ini sebenarnya merupakan hasil dari perpanjangan napas kedua dari sebuah proyeksi awal yang jauh lebih mengerikan. Data internal korporasi membongkar bahwa tanpa adanya manajemen rantai pasok yang super agresif, stok BBM nasional Malaysia diprediksi sudah habis dan mengalami kelangkaan parah sejak akhir Mei 2026 kemarin. Keberhasilan Petronas dalam mengamankan tambahan waktu selama 1 bulan ini merupakan hasil dari mobilisasi logistik yang masif. Mereka terpaksa melakukan restrukturisasi alokasi cadangan energi strategis secara mendadak demi membentengi pasar domestik. Sayangnya, seperti diulas dalam laporan Kumparan, langkah ofensif di lini logistik ini sekaligus mengirimkan sinyal bahaya bagi para pengamat ekonomi. Malaysia saat ini dinilai sedang menguras habis semua opsi taktisnya.
Sifat agresif dari pengelolaan pasokan ini mengindikasikan bahwa otoritas energi mereka tidak lagi beroperasi dalam kondisi bisnis normal, melainkan sudah beralih total ke mode bertahan hidup, survival mode. Jika kita bedah akar masalahnya, semua kepanikan ini bermula dari hambatan logistik internasional di jalur laut yang semakin hari semakin mencekik. Konflik global membuat perusahaan pelayaran mengenakan premi risiko keamanan yang sangat tinggi untuk kapal tanker tangki minyak yang melintas. Hal ini otomatis memicu perebutan alokasi minyak mentah secara global oleh negara-negara konsumen. Akibatnya, pasokan minyak yang seharusnya mengalir lancar ke kilang-kilang pengolahan Malaysia menjadi tersendat dan harganya melambung tinggi. Merespons kepastian batas waktu yang kian mendekat ini, pemerintah tidak tinggal diam. Menteri Ekonomi Malaysia langsung mengeluarkan imbauan keras melalui berbagai saluran komunikasi resmi agar warga menghentikan segala bentuk spekulasi dan menahan diri dari tindakan panic buying. Pihak otoritas sangat khawatir guncangan psikologis massa justru akan mempercepat runtuhnya sistem distribusi yang sedang dipertahankan mati-matian oleh Petronas di lapangan. Keterkaitan antara transparansi data Petronas dan respons defensif pemerintah ini menyingkap sebuah dilema komunikasi publik yang sangat rumit. Di satu sisi, penyampaian fakta mengenai batas stok hingga akhir Juni 2026 merupakan bentuk akuntabilitas yang wajib dilakukan perusahaan negara. Namun di sisi lain, pengumuman yang menyerupai hitung mundur ini secara tidak langsung menciptakan tekanan psikologis yang hebat pada pasar domestik. Sinyal bahaya ini menegaskan bahwa ketahanan energi tidak lagi sekedar masalah teknis ketersediaan minyak di dalam tangki bawah tanah, melainkan ujian berat terhadap stabilitas sosial masyarakat Malaysia dalam menavigasi masa depan ekonomi mereka yang kian tidak menentu. Membengkaknya beban subsidi energi akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, akhirnya memaksa pemerintah Malaysia mengambil keputusan fiskal paling radikal. Alih-alih hanya mengandalkan intervensi pasar konvensional yang biasa-biasa saja, Putrajaya secara mengejutkan meluncurkan kebijakan darurat dengan memulangkan ratusan ribu aparatur sipilnya untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Langkah drastis ini mencerminkan kepanikan struktural yang mendalam, di mana pemerintah menyadari bahwa mempertahankan pola mobilitas normal di tengah krisis energi global akan menguras kantong bendahara negara dalam waktu singkat. Detail dari keputusan masif ini dikonfirmasi secara luas oleh laporan internasional kantor berita Xinhua News Agency dalam publikasi globalnya yang berjudul Malaysia Implements Work from Home Policy for Civil Servants to Counter Rising Fuel Costs. Laporan tersebut memaparkan bahwa intervensi darurat ini secara resmi digulirkan untuk mengunci pergerakan sekitar 200.000 pegawai negeri atau civil servants. Lewat regulasi baru ini, para aparatur sipil negara diwajibkan menjalani skema kerja dari rumah maksimal 3 hari dalam seminggu, sebuah angka yang dinilai cukup signifikan untuk menekan mobilitas harian di jalan raya. Melansir ulasan dari Detik Finance, kebijakan ini sengaja menyasar wilayah-wilayah strategis dengan tingkat kepadatan lalu lintas dan konsumsi energi tertinggi. Kawasan yang menjadi target utama mencakup pusat pemerintahan di Putrajaya, distrik finansial Kuala Lumpur, negara bagian Selangor, serta ibu kota negara bagian lainnya di seluruh Federasi Malaysia. Dengan membatasi pergerakan fisik para pegawai negeri di pusat-pusat komuter tersebut, otoritas berharap dapat secara langsung memotong kurva konsumsi bahan bakar nasional yang terus meroket, sekaligus menahan laju pembelahan Sindilung kian tidak terkendali di tengah ketidakpastian geopolitik global. Jika dibedah secara analitis, fenomena ini memperlihatkan sebuah pergeseran fungsi kebijakan yang sangat unik. Tren WFH yang semula kita kenal luas sebagai respons kesehatan darurat untuk menghindari penularan virus pada era pandemi, kini bertransisi sepenuhnya menjadi tameng makroekonomi darurat. Pemerintah terpaksa menggunakan instrumen digital ini untuk menyelamatkan ruang fiskal negara dari ancaman kebangkrutan anggaran akibat subsidi energi yang membumbung tinggi. Namun, akar masalah dari kebijakan kejar tayang ini sebenarnya berhulu pada lonjakan harga minyak mentah dunia yang di luar kendali. Berdasarkan analisis yang dimuat oleh Kumparan, skema subsidi bahan bakar yang selama ini diandalkan untuk menjaga daya beli masyarakat Malaysia mulai menunjukkan batas kemampuan tertingginya. Ketika harga minyak dunia melambung tinggi akibat konflik internasional, mempertahankan mobilitas kendaraan pegawai negeri secara normal menjadi pilihan yang tidak lagi rasional bagi kas negara. Setiap liter bensin yang dibakar di jalanan berarti beban utang atau pengeluaran ekstra bagi APBN mereka. Langkah ofensif ini pada akhirnya membuktikan bahwa instrumen kebijakan ekonomi konvensional sudah kehilangan efektivitasnya dalam menghadapi gejolak eksternal. Pemerintah Malaysia terpaksa mengorbankan kenyamanan birokrasi dan pola kerja tatap muka demi menyelamatkan sisa-sisa napas ketahanan energi nasional. Di tengah ancaman kelangkaan pasokan bahan bakar yang kian mencekik, opsi mematikan mesin kendaraan ratusan ribu ASN lewat perintah WFH ini menjadi pilihan pahit yang harus diambil demi menghindari kelumpuhan total ekonomi yang jauh lebih besar di masa depan. Penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi ratusan ribu aparatur sipil negara (ASN) di Malaysia ternyata tidak asal ketuk palu. Pemerintah setempat tidak serta-merta memberikan kelonggaran massal tanpa aturan yang jelas.
Malahan, Putrajaya menerapkan sistem penyaringan atau filterisasi regulasi yang sangat ketat di atas aspal mobilitas harian pegawai. Langkah ini sengaja diambil demi memastikan bahwa pengurangan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bisa berjalan efektif tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Melansir laporan investigasi dari Channel News Asia, CNA, aturan teknis yang dirilis oleh Otoritas Pelayanan Publik Malaysia membatasi frekuensi kerja jarak jauh ini maksimal 3 hari dalam seminggu bagi instansi yang memenuhi syarat. Batasan waktu tersebut mencerminkan upaya kompromi dari pemerintah untuk tetap menjaga kehadiran fisik birokrasi pada hari-hari krusial pelayanan. Di saat yang sama, langkah ini juga dirancang untuk menekan volume kendaraan operasional maupun pribadi milik pegawai negeri yang menyumbat jalur-jalur arteri perkotaan setiap harinya. Menariknya, seperti yang diulas oleh Detik Finance, kebijakan WFH ini secara spesifik memprioritaskan para pegawai negeri yang memiliki jarak tempuh rumah menuju kantor di atas 8 km. Batasan geometris sejauh 8 km ini bukan sekedar angka acuan sembarangan yang diambil dari langit, melainkan hasil kalkulasi matang mengenai konsumsi bahan bakar rata-rata kendaraan di area urban yang padat seperti Putrajaya, Kuala Lumpur, dan Selangor. Otoritas Makroekonomi Malaysia menilai bahwa kelompok komuter dengan jarak tempuh menengah hingga jauh inilah yang selama ini menjadi penyerap terbesar subsidi BBM harian. Dengan mengunci mobilitas kelompok ini, pemerintah bisa langsung menembak epicentrum pemborosan BBM akibat kemacetan kronis di wilayah koridor utama. Namun, mengutip artikel dari Kumparan, selektivitas regulasi ini juga memberlakukan batasan perimeter yang sangat kaku terhadap sektor-sektor strategis tertentu. Pemerintah Malaysia dengan tegas mengecualikan sektor esensial dari hak istimewa WFH ini. Jadi, jangan harap melihat pegawai di bidang keamanan nasional, pelayanan kesehatan publik, dan institusi pendidikan bisa ikut bersantai di rumah. Mereka semua diwajibkan untuk tetap bertugas di lapangan secara normal. Pihak otoritas menegaskan bahwa stabilitas sosial dan layanan dasar bagi warga tidak boleh dikompromikan sedikit pun hanya demi menghemat anggaran energi. Jika kita melihat akar masalahnya, semua aturan detail ini lahir karena pemerintah butuh pendekatan birokrasi mikro yang luar biasa presisi. Mengelola krisis energi di pertengahan tahun 2026 ini tidak bisa lagi memakai kebijakan sapu jagat yang menyamaratakan semua sektor. Pemerintah harus menghitung secara matematis setiap liter bensin yang bisa dihemat dari kebijakan WFH ini, sekaligus menjaga agar masyarakat tidak mengamuk karena loket pelayanan publik kosong ditinggal pegawainya. Pengecualian sektor esensial dan penerapan aturan jarak tempuh minimal 8 km ini menjadi instrumen kontrol vital bagi Putrajaya. Dengan begitu, pengorbanan ruang gerak aparatur sipil negara benar-benar terkonversi menjadi angka penghematan subsidi BBM yang real, tanpa memicu kekacauan sosial baru di dalam negeri. Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang radikal di Malaysia tidak serta-merta melahirkan kebebasan tanpa batas bagi para pegawainya. Justru sebaliknya, fleksibilitas fisik tersebut langsung diimbangi oleh pengetatan pengawasan digital yang sangat agresif. Pemerintah Putrajaya paham betul bahwa di tengah pertaruhan ketahanan energi nasional ini, setiap tetes bahan bakar yang dihemat harus dibayar dengan efisiensi kinerja birokrasi yang mutlak. Oleh karena itu, diluncurkanlah arsitektur pengawasan digital berbasis lokasi untuk menghancurkan stigma konvensional bahwa WFH hanyalah kedok bagi pegawai negeri untuk liburan. Melansir laporan investigasi dari Detik Finance, mekanisme pengawasan yang super ketat ini mewajibkan ratusan ribu aparatur sipil negara ASN Malaysia untuk terhubung secara konstan dengan aplikasi pelacakan khusus bernama SpotMe, Secure Personnel Online Tracking. Aplikasi berbasis sistem penentu posisi global GPS ini bukan sekadar alat absensi digital biasa yang mendeteksi kehadiran di awal dan akhir hari kerja. Secara berkala, sistem SpotMe mengharuskan setiap pegawai melakukan login ulang dan melaporkan kemajuan tugas operasional mereka setiap jam. Jika terdeteksi tidak aktif atau posisinya bergeser dari rumah, alarm sistem akan langsung mencatat pelanggaran tersebut. Langkah pengetatan lewat aplikasi ini mendapat komitmen penuh dari jajaran petinggi birokrasi Malaysia. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Kumparan dari kantor berita resmi bernama, Otoritas Tertinggi Pelayanan Publik telah memberikan penegasan keras terkait batasan etika kerja baru ini. Ketua Setiausaha Negara Syamsul Azri Abu Bakar bersama Pengarah Perhikmatan Awam Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz menyatakan dengan tegas bahwa integrasi teknologi pelacakan waktu nyata real time pada aplikasi SpotMe adalah harga mati untuk menjamin komitmen ASN. Pihak otoritas memperingatkan bahwa kelonggaran WFH tidak boleh disalahgunakan sebagai kesempatan untuk bersantai, menyelesaikan urusan domestik rumah tangga, apalagi pergi jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Jika kita melihat akar masalahnya, penerapan skema manajemen mikro berskala masif ini lahir dari kekhawatiran struktural yang mendalam di internal pemerintah. Putrajaya sangat tidak ingin kredibilitas pelayanan publik runtuh di mata masyarakat luas. Bayangkan saja, di tengah situasi krisis ekonomi dan pembatasan energi yang membuat masyarakat stres, publik tentu akan sangat sensitif jika melihat kinerja pelayan negara justru loyo atau malah keluyuran di mal saat jam kerja dengan dalih WFH.
Meskipun penggunaan platform SpotMe ini dinilai efektif oleh pemerintah untuk mencegah penurunan output kerja, para pakar manajemen organisasi sempat memberikan catatan kritis mengenai potensi beban psikologis pegawai. Pengawasan konstan yang terlampau ketat dari jam ke jam berisiko memicu kejenuhan mental akibat rasa tidak percaya yang tersirat dari sistem tersebut. Namun, dalam kalkulasi makroekonomi Malaysia saat ini, risiko psikologis itu dianggap sebagai konsekuensi sekunder yang terpaksa harus diterima. Otoritas penentu kebijakan lebih memilih menegakkan disiplin besi lewat mata digital yang tak pernah tidur, demi membuktikan kepada publik bahwa penghematan subsidi bahan bakar dilakukan tanpa mengorbankan stabilitas pelayanan negara sedikitpun. Kebijakan darurat pembatasan mobilitas yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia di pertengahan tahun 2026 ini ternyata membuka kotak Pandora baru yang jauh lebih kompleks. Menekan konsumsi bahan bakar minyak lewat memulangkan pegawai negeri memang terdengar indah di atas kertas. Namun, di balik keberhasilan menyelamatkan ruang fiskal kas negara, intervensi radikal ini justru memicu gelombang kekhawatiran besar di kalangan pelaku pasar dan dunia usaha swasta. Melansir laporan mendalam dari Channel News Asia, CNA, dalam artikelnya yang berjudul Malaysia's Work from Home Policy, Experts Flag Minimal Fuel Savings, Businesses Wary of Economic Fallout, sejumlah pakar ekonomi makro memberikan catatan merah yang cukup menohok. Para ekonom menilai, kalkulasi pemerintah mengenai penghematan energi dari pembatasan pergerakan aparatur sipil negara, ASN, berpotensi meleset, alias tidak sebanding dengan pengorbanannya. Berdasarkan ulasan ekonomi yang dirilis oleh Detik Finance, pengurangan konsumsi bahan bakar dari sektor pegawai negeri sipil ini sebenarnya bernilai sangat minimal jika dibandingkan dengan total konsumsi energi nasional secara keseluruhan. Mengapa bisa begitu? Karena penurunan mobilitas komuter ke kantor tidak secara otomatis memotong penggunaan energi secara drastis. Konsumsi tersebut seringkali hanya bergeser ke lingkup domestik dalam bentuk peningkatan penggunaan energi rumah tangga, seperti listrik untuk AC dan gawai yang menyala seharian selama WFH. Di luar perdebatan angka penghematan subsidi yang dinilai minim itu, dampak yang paling ditakuti justru sedang mengintai sektor swasta. Seperti yang diberitakan oleh Kumparan, absennya ratusan ribu pekerja kantoran di koridor utama perkotaan langsung memukul telak ekosistem bisnis lokal. Selama bertahun-tahun, roda ekonomi di pusat kota seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Selangor sangat bergantung pada arus mobilitas dan daya beli harian para ASN ini. Ketika pusat kota mendadak sepi karena kebijakan WFH massal, omset para pelaku usaha mikro hingga jaringan retail besar langsung merosot tajam. Sektor-sektor yang paling terdampak nyata meliputi industri kuliner, warung makan, kafe, dan resto di sekitar area perkantoran kehilangan basis pelanggan makan siang mereka. Sektor retail, toko-toko kelontong, dan pusat perbelanjaan di pusat kota mengalami penurunan drastis dalam hal kunjungan konsumen harian. Transportasi umum, operator bus kota, LRT, dan taksi online kehilangan pendapatan dari hilangnya para komuter harian. Fenomena hilangnya pembeli harian ini memicu peringatan serius mengenai risiko economic fallout atau dampak buruk ekonomi yang masif. Penurunan pendapatan bisnis swasta ini berisiko menciptakan efek domino baru yang bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional Malaysia. Jika kita bedah akar masalahnya, situasi pelik ini merupakan bentuk nyata dari paradoks mitigasi krisis. Pemerintah Malaysia saat ini terjebak dalam dilema kebijakan ekonomi yang sangat buasi malakama. Di satu sisi, mereka harus menyelamatkan APBN dari hantaman pembengkakan beban subsidi energi global. Namun, di sisi lain, penyelamatan ruang fiskal itu dilakukan dengan cara mengorbankan perputaran uang di sektor real tingkat akar rumput. Strategi mitigasi krisis ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi tidak bisa berjalan terisolasi tanpa memikirkan dampak sistemik pada sektor lain. Ketika pemerintah menekan rem darurat pada mobilitas fisik, mereka secara tidak langsung juga menekan rem darurat pada mesin konsumsi domestik. Kini, Putrajaya dituntut tidak hanya fokus mengamankan sisa pasokan minyak di tangki Petronas, tetapi juga harus segera merumuskan stimulus penyeimbang agar kebijakan penyelamatan energi ini tidak berujung menjadi katalis bagi resesi ekonomi domestik yang lebih luas. Setelah melewati masa-masa kritis di pertengahan tahun 2026, Malaysia akhirnya mulai melihat hasil nyata dari kebijakan darurat memulangkan para pegawai negerinya. Langkah ekstrim yang awalnya diambil sebagai respons panik menghadapi ancaman menipisnya stok BBM ini, ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap penghematan kas negara. Alih-alih menghentikan kebijakan tersebut setelah ketegangan sedikit mereda, Putrajaya justru memilih untuk melangkah lebih jauh dengan mengubah strategi jangka pendek ini menjadi kebijakan nasional yang bersifat permanen. Melansir data dari Detik Finance, efisiensi dari pengetatan mobilitas ini bukan sekedar klaim sepihak di atas kertas. Berdasarkan laporan dari Malay Mail yang merujuk pada pernyataan Menteri Komunikasi Malaysia, Datuk Fahmi Fadzil, pada minggu pertama penerapannya saja, kebijakan WFH massal bagi aparatur sipil negara (ASN) ini terbukti sukses menghemat sekitar 334.000 liter BBM bersubsidi. Pengurangan konsumsi bahan bakar yang masif tersebut
secara langsung menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp678.000 atau setara miliaran rupiah hanya dalam hitungan hari. Angka fantastis ini meyakinkan pemerintah bahwa membatasi pergerakan fisik komuter di wilayah padat adalah kunci utama meredam gejolak fiskal. Melihat dampak positif tersebut, Departemen Pelayanan Publik JPA Malaysia secara resmi mengumumkan langkah transisi yang besar. Seperti yang diberitakan oleh Kumparan melalui platform Human Resources Online, skema WFH darurat ini bakal dilegalkan menjadi kebijakan permanen yang dinamakan Hybrid Working Day (HWD). Lewat sistem baru ini, ratusan ribu pegawai negeri di seluruh Federasi Malaysia akan diwajibkan bekerja dari rumah minimal 2 hingga 3 hari dalam seminggu secara bergantian. Langkah ini diadopsi sebagai standar operasional baru birokrasi per pertengahan tahun 2026 guna memastikan konsumsi energi nasional tetap terkontrol di bawah ambang batas aman. Namun, di balik peresmian kebijakan hibrida ini, ada pengakuan pahit dari otoritas tertinggi negara mengenai masa depan ekonomi mereka. Mengutip laporan teranyar dari The Star, Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Moat Nasir, memberikan penjelasan krusial di hadapan Parlemen, Dewan Rakyat. Beliau menegaskan bahwa stabilitas harga energi global dan jalur pasokan logistik diprediksi masih akan penuh ketidakpastian serta bergejolak setidaknya hingga 1 tahun ke depan. Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada harapan situasi dunia akan kembali normal seperti sedia kala dalam waktu dekat. Akar masalah dari keputusan radikal ini bermuara pada kesadaran baru bahwa instabilitas energi global sudah menjadi tantangan jangka panjang yang menetap. Malaysia menyadari bahwa satu-satunya cara agar ketahanan domestik mereka tidak terus-menerus didikte oleh konflik di luar negeri adalah dengan merestrukturisasi pola hidup dan budaya kerja nasional secara permanen. Menurunkan kurva permintaan energi melalui pembatasan mobilitas fisik teratur kini dianggap sebagai tameng paling logis untuk melindungi keuangan negara dari ancaman kebangkrutan subsidi. Langkah Malaysia mempermanenkan sistem kerja hibrida ini pada akhirnya menjadi cetak biru atau blueprint baru bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi krisis energi modern. Putrajaya membuktikan bahwa untuk bertahan hidup di tengah badai geopolitik, sebuah negara dituntut untuk tidak hanya fokus mencari pasokan minyak baru, melainkan harus berani mengubah cara kerja birokrasi dan memotong pemborosan energi dari sektor paling mendasar secara matematis dan terukur.